wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fida Oktaviani SKMMM. Saat ini saya adalah salah satu dosen di Prodi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Keuangan. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, yang merupakan mata kuliah wajib di program studi S1 Manajemen. Seluruh mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep dasar pengelolaan keuangan perusahaan terkait dengan perkembangan pengelolaan keuangan, tanggung jawab manajer keuangan, analisis laporan keuangan, lingkungan keuangan, analisis nilai waktu uang, model penilaian saham, analisis biaya modal, manajemen modal kerja, penganggaran modal, analisis arus kas proyek, dan pengelolaan keuangan daerah. Sebagai dosen, saya wajib menjalankan 3 Tridharma dalam pengajaran, yaitu aspek yang pertama delivery, yang biasanya berupa ceramah, interaktif, dan demonstrasi. Kedua, interaction, di mana saya mengarahkan mahasiswa untuk aktif dalam proses tanya jawab, atau dalam hal ini adalah aktivitas partisipatif. Dan yang ketiga adalah assessment. Metode diskusi kelompok dan case study merupakan kegiatan utama dalam mata kuliah ini. Capaian pembelajaran lulusan disesuaikan dengan standar penyusunan kurikulum Prodi Manajemen yang terdiri dari 4 aspek, yaitu sikap, pengetahuan umum, keterampilan khusus, dan keterampilan umum, dengan rincian sebagai berikut. Selanjutnya, dari ke-6 CPL tersebut diturunkan menjadi 3 CPMK, yaitu sebagai berikut. 1. Mahasiswa mampu menunjukkan karakter jujur, bertanggung jawab, peduli, dan mandiri di dalam kegiatan kerja manajemen keuangan pada perusahaan maupun sebagai entrepreneur. 2. Mahasiswa mampu mengaitkan dengan benar konsep dasar manajemen keuangan dengan ipteks dan informasi keuangan. 3. Mahasiswa mampu menghasilkan keputusan strategis dengan baik berdasarkan analisis informasi dan data keuangan. Selanjutnya, dari 3 CPMK tersebut diturunkan menjadi 4 sub CPMK yang dikemas ke dalam 14 kali pertemuan, yaitu berupa pemaparan materi, 1 pertemuan ujian tengah semester, dan 1 pertemuan ujian akhir semester. Materi perkuliahan terdiri dari materi-materi berikut. Dalam menyusun materi perkuliahan, saya menggunakan sumber ilmiah, baik berupa fisik maupun digital yang berkaitan dengan manajemen keuangan. Referensi utama yang saya gunakan diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Buku Fundamentals of Financial Management 15th Edition karya Brigham dan Houston. 2. Fundamentals of Financial Management 1st Edition karya Doyle. Sedangkan referensi karya ilmiah yang saya gunakan adalah karya ilmiah yang saya lakukan bersama tim dan mahasiswa, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Profitability, Leverage and Company Size on Tax Avoidance in Plantation Sector Companies. 2. Ratio Analysis for Measuring Financial Performance in Assets in Sharia Banking Companies in Indonesia period 2018 until 2022. Penilaian atas pemenuhan capaian pembelajaran komponen dan bobot penilaian dibuat sebagai berikut. Aktivitas partisipatif sebesar 15%,
tugas sebesar 20%, kuis sebesar 15%, UTS sebesar 25% dan UAS sebesar 25%. Demikian penjabaran terkait delivery, interaction, and assessment pada mata kuliah manajemen keuangan. Selanjutnya akan ditayangkan cuplikan dari kegiatan pembelajaran secara luring pada mata kuliah manajemen keuangan yang saya ampu yang akan membahas tentang manajemen modal kerja. Selamat menikmati. Selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Gak ada yang begadang tadi malam? Gak ada. Berarti hari ini siap menerima materi saya? Siap. Oke, karena hari ini seperti biasa manajemen keuangan selalu ada hitung-hitungannya. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, gitu ya, ada baiknya kita berdoa lebih dulu biar materi yang kita terima hari ini itu menjadi bermanfaat untuk kita semua, menjadi berkah untuk kita semua, dan nantinya bisa teman-teman aplikasikan pada saat teman-teman sudah lulus. Oke, berdoa dimulai. Selesai? Oke, saya akan absen dulu hari ini siapa saja yang teman-teman hadir di perkuliahan manajemen keuangan. Yang pertama Ingrid Tani, Hadir, Bu. Elizabeth Ratu, Saya. Elizabeth Murni, Saya. Noyasti, Ada. Agnelia, Maria Ilania, Ibu. Doni, oke, Aldo. Oke, nah hari ini kita akan membahas tentang manajemen modal kerja, gitu ya. Yang ada di benak teman-teman, gitu ya. Kalau mendengar modal kerja apa sih? Apa yang ada di benak teman-teman? Modal kerja. Kira-kira apa yang sempat terlintas di benaknya teman-teman mendengar kata modal kerja? Dana yang digunakan untuk usaha. Oke, dana yang mau digunakan untuk usaha. Mungkin ada lagi yang lainnya yang punya pendapat lain? Kira-kira kalau modal kerja ini digunakan untuk apa sih teman-teman? Biaya. Membiayai karyawan. Terus kalau teman-teman punya usaha, nanti teman-teman modal, oke? Persediaan barang, oke. Nah, apa jadinya kalau misalnya ternyata teman-teman nanti punya usaha, gitu ya? Terus habis itu teman-teman tidak bisa mengelola modal kerjanya teman-teman. Ya, usaha bisa tidak berjalan atau misalnya kita bisa mengalami kesulitan keuangan, gitu ya. Nah, kenapa kita belajar tentang manajemen modal kerja? Harapannya dari perkuliahan hari ini, teman-teman nantinya itu bisa memahami apa itu manajemen modal kerja, gitu ya. Bagaimana cara menghitung untuk modal kerja, gitu ya, dan apa manfaat dan kerugiannya kalau misalnya kita mempelajari manajemen modal kerja. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu, gitu ya, tentang konsep modal kerja, gitu ya. Jadi modal kerja ini dalam operasinya, gitu ya, yang tadi saya bilang perusahaan itu membutuhkan dana harian, ya. Baik itu untuk seperti membeli bahan mentah, gitu ya, terus membayar gaji karyawan, membayar rekening listrik dan sebagainya. Jadi semua pengeluaran kas harian yang digunakan untuk operasional perusahaan itu yang dinamakan dengan modal kerja. Nah, yang kedua konsep modal kerja itu adalah dana yang berputar selama perusahaan itu masih beroperasi, gitu ya. Jadi selama perusahaan itu masih terus berproduksi, yang kita membutuhkan dana, itulah yang dinamakan modal kerja, gitu ya. Yang ketiga, dana yang dialokasikan tersebut diharapkan akan diterima kembali dari hasil penjualan produk, gitu ya, yang dihasilkan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Jadi kita kalau mengeluarkan modal kerja, dana yang kita keluarkan, itu harapannya nanti akan kembali lagi ke kita, gitu ya. Itu
berupa hasil penjualan. Ya, itu yang dinamakan modal kerja. Yang keempat, dana yang dipergunakan untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari. Ya, itu disebut dengan working capital. Nah, ini adalah konsep modal kerja. Jadi modal kerja adalah investasi dalam harta jangka pendek, atau yang biasanya kita sebut di neraca itu adalah aktiva lancar. Masih ingat aktiva lancar itu ada apa aja? Kas, oke. Persediaan. Apalagi? Piutang, ya. Jadi kas, persediaan, piutang, ya, surat berharga itu adalah aset lancar, gitu ya. Jadi modal kerja adalah dana yang tertanam dalam aset lancar perusahaan kita, gitu ya. Nah, manajemen modal kerja ini tujuannya adalah bagaimana kita bisa mengelola harta lancar kita, gitu ya, dan hutang lancar kita ini biar net working capitalnya ini terus positif. Artinya aktiva lancar kita ini lebih besar daripada hutang lancar kita, gitu ya. Jadi jangan sampai kalau kita punya usaha, gitu ya, nah itu lebih besar hutang lancarnya daripada aktivanya. Ya, jadi kalau misalnya lebih besar hutang daripada aktiva, kita tidak mampu membayar hutang, maka perusahaan tidak akan bisa berjalan, gitu ya. Nah, tujuan dari manajemen modal kerja adalah bagaimana kita bisa mengelola aktiva lancar ini lebih besar daripada hutang lancar. Nah, ini adalah konsep modal kerja, gitu ya. Jadi ada 3, teman-teman, untuk konsep modal kerja. Yang pertama adalah konsep kuantitatif, gitu ya. Yang kedua adalah konsep kualitatif, dan yang ketiga adalah konsep fungsional. Jadi berdasarkan konsep kuantitatif itu modal kerja ini adalah seluruh dari aktiva lancar, gitu ya. Jadi tadi ada kas, ada persediaan, ada piutang, ya. Itu dinamakan adalah gross working capital atau modal kerja secara konsep kuantitatif. Tapi secara konsep kualitatif modal kerja ini adalah kelebihan antara gross working capital, gitu ya, antara aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Jadi kalau secara konsep kualitatif ini adalah harta bersihnya kita, gitu ya. Jadi kalau misalnya aktiva lancar kita sudah dikurangi hutang lancar, gitu ya. Nah, itu adalah modal kerja secara konsep kualitatif, gitu ya. Jadi yang bersihnya kita berapa setelah dikurangi hutang-hutang kita, gitu ya. Nah, kalau secara konsep fungsional, gitu ya, modal kerja itu adalah dana yang digunakan untuk memperoleh pendapatan, ya. Jadi ini dialokasikan, gitu ya, berbagai aktiva untuk memperoleh pendapatan, baik pendapatan saat ini maupun pendapatan yang akan datang, gitu ya. Nah, oke, sekarang kita lihat dari neraca PT ABC ini, teman-teman. Nah, untuk yang dinamakan konsep modal kerja kuantitatif ini yang berapa? Ada kas, piutang, persediaan, total aktiva lancar 160 juta. Yang dinamakan modal kerja konsep kuantitatif tadi adalah modal kerja yang tertanam pada aktiva lancar. Oke, berarti secara kuantitatif modal kerja PT ABC ini yang mana? Ya? Oke, semua berarti jumlahnya yang berapa? 160. Oke, yang jumlahnya 160 juta. Berarti PT ABC secara konsep kuantitatif punya modal kerja sebesar 160 juta, yaitu sebesar total aktiva lancarnya, ya. Nah, kalau secara kualitatif modal kerjanya berapa? Tadi kalau secara kualitatif pengertiannya adalah semua aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Oke, berarti sekarang kalau secara kualitatif PT ABC punya modal kerjanya berapa? 60 juta, ya. Dari 160 juta aktiva lancar dikurangi total hutang sebesar 100 juta, yaitu sebesar 60 juta, ya. Jadi ini adalah modal kerja kuantitatif tadi 160, sedangkan kualitatifnya adalah 60 juta, ya. Nah, kalau secara modal kerja fungsional, gitu ya, modal kerja itu dibagi menjadi 2, teman-teman. Yang pertama adalah modal kerja real dan modal kerja potensial, gitu ya. Kalau modal kerja real ini kita harus menghitung kas, kemudian piutang dagang ini hanya dihitung sebesar 75%. Kenapa? Kok nggak semuanya piutangnya dihitung? Masuk
masuk ke dalam modal kerja. Asumsinya apa kira-kira? Kita kok tidak memasukkan piutang dagangnya semuanya? Asumsinya apa? Kira-kira kalau misalnya kita ngasih kredit ke customer, kreditnya itu kira-kira terbayar sepenuhnya atau tidak? Kalau berdasarkan pengalaman nih, yang viral-viral, yang kita tagih biasanya lebih apa ini? Lebih jahat daripada yang nagih, ya. Artinya, kalau kita memberikan kredit kepada customer, itu kemungkinan untuk balik 100% itu ada atau tidak? Tidak, ya. Makanya kenapa dalam modal kerja nihil, piutang dagang hanya dihitung sebesar 75%. Karena ada asumsi piutang tidak tertagih, ya. Karena piutang itu kemungkinan untuk balik 100% itu sangat tidak mungkin, gitu ya. Kemudian ada persediaan, penyusutan mesin dan penyusutan gedung. Penyusutan ini dimasukkan ke dalam modal kerja nihil karena dia mengurangi laba. Padahal dalam kondisi realnya dia tidak mengurangi laba perusahaan kita, ya. Jadi hanya dalam pencatatan akuntansi saja dia mengurangi, tapi kondisi realnya tidak. Itu kenapa dia dimasukkan ke dalam modal kerja real, gitu ya. Nah, tadi setelah kita hitung, gitu ya, PT ABC ini modal kerja realnya 171 juta, ya. Kemudian modal kerja potensialnya ini hasil dari penjumlahan efek atau saham, gitu ya. Sama margin laba piutang yang tadi tidak tertagih, kalau kemungkinan tertagih makanya masuk ke dalam potensial, gitu ya. Ini sebesar 15 juta, sehingga modal kerja realnya itu adalah tambahannya sebesar 27 juta. Sampai sini paham? Oke. Nah, sekarang ada jenis modal kerja. Kalau tadi itu berdasarkan konsepnya ada kualitatif, kuantitatif, dan fungsional. Sekarang berdasarkan jenisnya. Modal kerja itu dibagi menjadi dua, yaitu modal kerja permanen dan modal kerja variabel. Modal kerja permanen ini dibagi-bagi menjadi dua, gitu ya. Ada primer dan normal. Kalau primer, gitu ya, ini adalah modal kerja itu yang harus ada, selalu ada dalam perusahaan, gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak ada modal kerja primer, berarti perusahaan itu tidak bisa beroperasional. Tapi kalau modal kerja normal, ini modal kerja yang harus ada pada tingkat produksi normal perusahaan. Jadi misal nih perusahaan ini produksi normalnya setiap bulan itu misalnya menghasilkan 100 sandal misalnya untuk usaha produksi sandal, gitu ya. Berarti modal kerja normalnya adalah modal kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan 100 sandal, ya. Itu yang dinamakan modal kerja normal, gitu ya. Sedangkan modal kerja variabel ini terbagi menjadi tiga, yaitu modal kerja musiman, siklis, dan darurat, gitu ya. Kalau modal kerja musiman, ini modal kerja yang dibutuhkan untuk mengantisipasi kalau misalnya ada fluktuasi kegiatan perusahaan. Contohnya misalnya pada saat lebaran, gitu ya. Pada saat lebaran ini usaha-usaha catering kue, gitu ya, biasanya kan dia mengalami pelonjakan permintaan. Nah, dia butuh modal kerja musiman, ya, karena untuk memenuhi permintaan konsumen yang membludak, gitu ya. Terus kalau modal kerja siklis, ini adalah modal kerja yang jumlah kebutuhannya itu dipengaruhi oleh fluktuasi konjungtur. Fluktuasi konjungtur ini contohnya misalnya kebijakan pemerintah, gitu ya. Terus resesi. Nah, yang kemarin lagi rame apa nih? Kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah antar negara. Baca berita? Kenapa? Antara Cina dan yang rame nih kemarin nih, Cina sama Amerika, ya. Jadi Donald Trump ini membuat kebijakan terkait dengan impor, gitu ya, dan juga akhirnya membuat Cina ini sedikit geram, ya. Nah, kebijakan yang dibuat oleh dua negara besar ini dalam bidang ekonomi, gitu ya, itu mempengaruhi negara-negara yang lainnya, sehingga terjadi perubahan harga, gitu ya. Harga emas melonjak naik, gitu ya. Harga kripto melonjak naik, gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan modal kerja siklis, gitu. Jadi modal kerja yang dibutuhkan kalau misalnya terjadi sesuatu, gitu ya, perubahan yang terkait dengan kebijakan pemerintah maupun misalnya resesi, gitu ya. Jadi apa-apa naik, gitu ya, otomatis kita kalau misalnya mau mengambil persediaan, gitu ya, kita
kita mau beli persediaan kan juga otomatis butuh modal kerja tambahan, ya. Itu yang dinamakan modal kerja siklis. Sedangkan modal kerja darurat ini modal kerja yang jumlah kebutuhannya itu dipengaruhi oleh keadaan darurat yang terjadi di luar kemampuan perusahaan. Contohnya apa? Yang terjadi di luar kemampuan perusahaan. Misalnya darurat bencana alam, ya. Tiba-tiba atau misalnya tiba-tiba gudang kebakaran, ya. Itu adalah kondisi darurat yang kita tidak bisa memprediksi, gitu ya. Nah, modal kerjanya itu yang dibutuhkan pada saat kondisi itu dinamakan modal kerja darurat. Ya. Jadi kalau kita gambarkan gitu ya dalam kurva, modal kerja primer dan modal kerja normal ini itu garis lurus karena dia kebutuhannya akan selalu sama, gitu ya. Tapi untuk modal kerja musiman, siklis dan darurat dia bentuknya berupa kurva naik turun, gitu ya. Karena dia ini tidak bisa diprediksi, gitu ya. Dan itu kebutuhannya juga naik turun. Makanya kenapa kalau di kurva dia bentuknya seperti ini, ya. Nah, kebijakan untuk kebijakan modal kerja itu ada 3, gitu ya. Kebijakan konservatif, moderat, dan agresif, gitu ya. Sekarang apa sih pentingnya modal kerja, gitu ya? Tadi saya sempat tanya di awal perkuliahan sama teman-teman, kira-kira kalau misalnya kita nggak ada modal kerja ini gimana, gitu ya? Perusahaan ini bisa tetap berjalan atau tidak, gitu ya? Nah, ternyata gitu ya, pentingnya modal kerja ini adalah agar kita itu bisa terus memanage kondisi keuangan perusahaan, gitu ya. Sehingga pertumbuhan penjualan itu terus meningkat, gitu ya, seiring dengan keberhasilan kita dalam mengelola modal kerja, ya. Sumber modal kerja ini ada dari hasil operasional perusahaan, gitu ya, dari keuntungan penjualan surat berharga, penjualan aktiva tetap, penjualan saham dan juga sumber lainnya, misalnya dari kredit, gitu ya, terus dari utang dagang dari supplier, itu termasuk dalam sumber modal kerja, gitu ya. Nah, sekarang fungsi manajemen modal kerja yang pertama adalah menyesuaikan perubahan tingkat volume produksi dan penjualan. Yang kedua adalah membantu memaksimumkan nilai perusahaan kerja, gitu ya. Jadi ada dari skala usaha perusahaan, aktivitas perusahaan, volume penjualan, perkembangan teknologi, periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja, dan pengeluaran kas rata-rata setiap hari. Nah, sekarang kita masuk ke dalam perhitungannya, gitu ya. Jadi bagaimana sih caranya kita menentukan modal kerjanya ini cukup atau enggak, gitu ya. Terus kira-kira berlebih atau tidak, gitu ya. Nah, itu ada perhitungannya. Yang pertama, kita menggunakan metode keterikatan modal kerja, gitu ya. Jadi di metode keterikatan modal kerja ini, gitu ya, kita itu menentukan besarnya modal kerja dengan menggunakan 2 faktor, gitu ya. Yang pertama adalah periode terikatnya modal kerja, yang kedua adalah proyeksi kebutuhan, ya, kas rata-rata per hari. Sedangkan cara yang kedua adalah kita menghitung dengan metode perputaran modal kerja. Caranya dengan cara menghitung perputaran, gitu ya, pembentuk modal kerja seperti perputaran kas, perputaran piutang, dan juga perputaran persediaan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam studi kasus, gitu ya. Jadi teman-teman di sini akan saya ajarkan bagaimana caranya untuk menghitung modal kerja. Sekarang kita akan menghitung, gitu ya, metode keterikatan modal kerja, gitu ya. Jadi pertama itu untuk mencari modal kerja itu rumusnya adalah perputaran terikatnya modal kerja dikalikan pengeluaran kas harian. Oke, sekarang periode terikatnya modal kerja ada berapa hari? 20 hari. 20 hari. Kemudian pengeluaran kasnya berapa hari? Berapa banyak pengeluaran kasnya? 1.150.000. Oke, 1.150.000. Berarti 20 hari dikalikan 1.150.000. Ketemunya adalah sebesar berapa? 115 kalikan 2. 1.150.000 kali 2 berapa? 1.150.000. 1.150.000 kali 2 berapa? 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 1.150.000
32 ya. Jadi ketemunya adalah 23 juta. Nah, ini adalah kebutuhan modal kerjanya. Tapi di soal ini disebutkan bahwa ada kas minimal yang ditentukan oleh perusahaan untuk tetap selalu ada, gitu ya. Jadi kas minimalnya berapa? Ada kas minimalnya sebesar 250.000. Sehingga kebutuhan modal kerjanya itu adalah 23 juta ditambah 250.000. Ketemunya adalah 23.250.000. Sampai sini paham? Paham? Oke, kalau paham berarti saya akan memberikan studi kasus. Oke, sudah ketemu untuk yang lama terikatnya periode modal kerja? Sama semuanya? Sama. Oke. Oke, untuk pengeluaran kas setiap hari jumlahnya 90 juta sama? Sama. Oke. Sekarang berarti tinggal mencari besarnya kebutuhan modal kerja. Oke. Ya, benar. Beri pos untuk Alexandra. Oke. Sini saya akan sedikit merevisi teman-teman untuk caranya mencari kebutuhan modal kerja ya. Jadi bukan biaya harian dikalikan biaya, tapi yang benar adalah periode terikatnya modal kerja gitu ya. Periode terikat dikalikan biaya kas harian ya, atau pengeluaran kas hariannya berapa. Oke, jadi demikianlah untuk perkuliahan hari ini yang membahas tentang manajemen modal kerja gitu ya. Jadi teman-teman di sini tadi sudah paham gitu ya tentang konsep modal kerja itu apa gitu ya. Kemudian pentingnya modal kerja bagaimana gitu ya. Terus sampai cara menghitung modal kerja juga teman-teman alhamdulillah sudah paham semua. Ya, jadi saya harap ilmu ini nanti bisa teman-teman terapkan gitu ya pada saat teman-teman entah itu bekerja ataupun nanti harapannya punya bisnis sendiri gitu ya, sehingga teman-teman bisa memanage modal kerjanya teman-teman gitu ya. Saya rasa cukup sekian untuk kuliah hari ini. Terima kasih banyak untuk antusiasmenya teman-teman gitu ya. Kita akan bertemu lagi minggu depan dengan materi yang berbeda gitu ya. Sekali lagi terima kasih.